Ya, tidak perlu kau tahu sengsaraku di jalan, cukup kau tahu senyumku di saat ku pulang. Luar biasa. Ini adalah New Carry Pickup yang tahun 2021, manual transmission. Cuman ini masih terbilang cukup istimewa karena odometer masih 2000 guys. 300 pickup manual transmission dengan odometer 93 ribuan, pajak mati di Juni 2022 besok atas nama PT. Jadi banyak banget teman-teman yang nanyain double cabin. Nah, ini salah satunya ada Hilux ya. Nah, ini ada Colt diesel atau Mitsubishi Fuso ya yang disebut Kentel. Banyak mobil-mobil unik dan juga mobil niaga termasuk mobil passengers dengan harga yang memang terbilang harga bajongan ya. Banyak pedagang yang nyari mobil di sini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21 di hashtag atau di kontennya otomotif Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Beat dan kita akan coba cek unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang kali ini. Jangan lupa teman-teman cek di deskripsi video gini ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Otobit nih guys. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Oke ini guys, ada unit-unit apa aja yang menarik di Balai Lelang Otobit. Pada kali ini kita langsung aja cek. Teman-teman ikutin aja video ini sampai selesai guys. Guys, yang nyari pickup nih sebenarnya New Carry ini banyak banget ya tahun 2021 atau 2020 atau 2019. Ini berderet ke belakang nih ada New Carry, kita screening aja dari lot 30 nih ke belakang nih. Nah, ini ada yang di depan kita nih Suzuki New Carry Pickup ya 2021 manual transmission, odometer 10 ribuan. Exterior C, interior B, mesin B, pajak mati di Juli 2022 besok, dan ini di open di harga 93 juta nih guys. New Carry kondisi 2021 masih cukup kelihatan baru ya, cuman ada baretan kasar, decknya masih oke nih yang single deck ya. Kondisi bannya sih masih terkategori oke ya, masih sekitar 60%-an. Baretan kasar terlihat di sini, headlamp masih cukup oke. Nah, ini adalah sisi bagian sebelah kiri dari unit ini dan masih terkategori siap beroperasional nih. Tinggal teman-teman estimasi aja. Nah, jadi kalau teman-teman tertarik nih New Carry di depan kita 2021 nih harganya 93 juta rupiah nih. Kita langsung mengarah yang ke belakangnya di lot 32 warna silver ya. Di depan kita nih yang silver Suzuki New Carry juga tahun 2020 nih guys. Odometer di 42 ribuan, pajak mati di November 2021 nih guys. Sayang pajaknya mati, eksterior C, interior B, mesin B. Ini di open di 88 juta rupiah. Masih serba cukup sih kalau menurut gua. Headlamp sih masih cukup ya, di stiker warna biru transparan. Velg masih OEM dari Suzuki-nya dengan kondisi bannya ya kurang lebih sekitar 50%-an. Ada baret-baret pemakaian wajar. Dan di sini ada stiker-stiker ya, tidak perlu kau tahu sengsaraku di jalan, cukup kau tahu senyumku di saat ku pulang. Luar biasa ya, puitis sekali. Nah, ini adalah kondisi di bagian sebelah kiri dari depan ya. Ini masih cukup aja sih, decknya yang single ya. Ya, ini kalau teman-teman tertarik nih 88 juta, langsung cek di Balai Lelang Otobit ya. Pajak mati di 2020 nih. Selanjutnya yang belakang warna hitam nih. Lot berikutnya ini adalah Suzuki New Carry juga. Ini tahun 2021, odometer masih di 14 ribuan guys. Eksterior C, interior B, mesin B. Pajak mati di Juni 2022 besok. Di open di harga 92 juta nih guys. Warna hitam seperti yang tadi awal. Terus di bagian headlamp masih bening banget ya kalau menurut gua. Belum ada baretan-baretan yang kasar banget, tapi sudah ada penyok nih di bagian deck depan nih guys. Kap depan sudah ada penyok dan baret nih, sayang banget harus di repaint lagi dan di repair. Terus ini adalah bagian depan sebelah kanan. Kondisi di bagian ban depan sebelah kanan nih sayang banget nih. Ini sudah dioplos, sudah diganti, seratnya kelihatan banget padahal tahun 2021. Decknya yang single, ada beberapa penyok dan karat nih, wajar pemakaian, tapi sisanya sih masih cukup aja. Nah, ini adalah kondisi di bagian sebelah kirinya yang tadi kita lihat. Jadi kalau teman-teman tertarik langsung ya cek di 92 juta nih. Teman-teman bisa berkesempatan mendapatkan New Carry yang ada di depan kita. Yang terakhir nih ada New Carry lagi. Ini adalah New Carry Pickup yang tahun 2021 manual transmission. Cuman nih masih terbilang cukup istimewa karena odometer masih 2000 guys. Pajak masih hidup sampai September 2022 besok. Eksterior B, interior B, mesin B. Jadi baru pakai September, mungkin beberapa bulan pakai ya langsung ditarik leasing nih. Ini masih kondisi like new banget. Velg ini masih oke banget ya. Kondisi ban juga masih sekitar 90 atau 80%. Ya, baret-baret kasar sudah ada sedikit nih nitik-nitik ya seperti ini, tapi decknya masih cukup oke. Ya, masih cukup berasa halusnya lah. Wajar ya 2021 karena ini langsung beroperasional pastinya.
Headlamp aja masih bening banget nih. Terus kondisi di bagian sebelah kiri dari depannya ini juga cukup oke sih kalau menurut gua. Masih 2000 odometernya. Nah, kalau teman-teman tertarik nih Suzuki Carry New Pickup yang terakhir yang kita review di sini, ini tahun 2021 masih cukup istimewa ya, di open di harga 95 juta rupiah nih guys. Kalau teman-teman tertarik dan estimasinya masuk, langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Oke, di Balai Lelang Otobit nih juga masih banyak mobil-mobil niaga, termasuk pickup di sini guys yang masih belum dilelang. Ada Carry, ada New Carry, terus ada Grand Max juga, pickup semua. Ini ada New Carry juga, ini ada Tata Super Ace juga ya, yang harganya masih sekitar 60-70 jutaan. Ada New Carry di sini di lot 41. Ini harganya masih di 78 ribuan nih guys. Ini tahun 2019 nih. Ada beberapa unit. Nah, termasuk nih gue akan menjelaskan ada rencana Canter. Nah, ini ada Colt Diesel atau Mitsubishi Fuso ya yang disebut Canter. Nah, ini Canter nih ada 3 unit yang baru terpampang di sini, cuman masih belum dilelang. Ini yang tipe 110 PS, sudah tipe box dan kondisinya masih oke banget nih. Ini rencananya belum tahu nih harga-harga berapa, 100 jutaan kah mungkin, tapi boxnya masih oke banget dan kondisinya nih platnya plat L atau plat Surabaya. Nah, ini kalau teman-teman tertarik, pantengin dulu nih Balai Lelang Otobit. Di deskripsi video gue ini ada nih. Ini ada Colt Diesel Canter turbo intercooler 110 PS. Rencananya ada 3 unit yang akan dilelang. Salah satunya mobil-mobil niaga yang bakal dilelang. Terus juga ada beberapa pickup lagi ya. Ini termasuk ada Carry lagi, banyak banget nih Carry ini. Terus ada L300 nih guys. Ada 2 L300 di sini. Ini L300-nya tahun 2019 dan 2016. Sini nih yang di depan kita nih adalah tahun 2016 nih guys, yang di depan kita nih di lot 29. Ini L300 pickup manual transmission dengan odometer 93 ribuan, pajak mati di Juni 2022 besok atas nama PT. Eksteriornya C, interior C, mesinnya di B nih guys, masih oke banget. Dan ini di open di 105 juta rupiah dengan kondisinya ya cukup oke sih. Power steering dan juga katanya sudah AC ya. Ini adalah kondisi di bagian baknya. Sayang nih sudah mungkin angkut-angkut pasir, sudah agak mengarat seperti ini. Lalu kalau di bagian pintu belakangnya juga sudah ada beberapa yang karatan dan kropos. Dan ini adalah sisanya di bagian sebelah kiri dari unitnya nih. Nah, ini adalah L300 yang 2016. Kita cek nih yang di depan kita nih, ada yang plat A nih. Nah, ini yang plat A ini tahun 2019 guys, odometer di 92 ribuan. Eksterior C, interior C, mesin C, pajak di Maret 2020 nih. Ini 90 juta nih. Ini kondisi baknya dulu masih lebih oke ya dibanding yang 2016. Terus kondisi sisanya ya sama ya, mobil operasional agak-agak kusam. Nah, ini adalah di kondisi bagian depannya dari yang L300 2019. Masih cukup oke ya dengan harga 90 juta nih guys. Dibanding yang belakang 2016 105, tapi baknya harus banyak repair. Nah, ini adalah kondisi interior di bagian yang 2019. Ya, akinya agak soak tapi mesinnya masih oke dan kondisinya ini masih cukup layak pakai dan bisa langsung operasional nih guys. Nggak hanya mobil passenger saja, jadi di sini ada mobil niaga seperti L300, Suzuki Carry Pickup, dan juga ada Canter nih guys yang box. Nah, ini semuanya ada di Balai Lelang Otobit, jadi buat teman-teman yang tertarik langsung cek dan pantengin Balai Lelang Otobit di deskripsi video gue ini nih guys. Ini juga ada Hilux nih. Hiluxnya masuknya double cabin, cuman sudah dibikin full cabin. Nah, ini keren banget nih. Ini ada di lot 30, sudah 4-wheel drive, dan ini tahun 2014 nih guys. Double cabin 2014, manual transmission, odometer di 148 ribuan. Pajak mati di Oktober 2021 kemarin. Atas nama PT, eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di B nih guys. Dan ini di open di 260 juta. Hilux double cabin. Ini dia nih. Jadi banyak banget teman-teman yang nanyain double cabin. Nah, ini salah satunya ada Hilux ya. Ini tahun 2014. Dengan kondisinya sih masih oke banget sih. Mesin juga masih B. Velg masih bawaan Toyotanya dengan kondisi ban sudah diganti dengan Bridgestone Dweller yang tipe AT. Masih kondisi sekitar ya 40-50% lah. Di bagian cupnya sudah ada hoodnya. Lalu untuk ke bagian belakang matanya masih cukup presisi. Masih cukup oke dan masih cukup mulus. Sudah ada tambahan penutupnya untuk di cabin belakangnya. Kalau untuk di bagian belakangnya sih ini hanya seperti bagasi biasa ya. Jadi deck atau bak yang ditutup dengan penutup tambahannya. Ini penutupnya masih dari fiber nih guys. Nah, ini mereknya kayak penutupnya nih Carry Boy nih guys. Nah, ini dia nih mereknya. Jadi dia juga memproduksi untuk Navara dan double cabin lainnya. Dan ini sudah ada kacanya juga kiri dan kanan. Cuman di belakangnya masih deck biasa ya. Ini masih bisa dibuka ke bawah dan juga untuk dibuka ke atas nih untuk kacanya. Sudah defogger lagi kaca belakangnya yang si Carry Boy nih guys. Terus ini adalah kondisi di bagian belakang dari Hiluxnya VNT Turbo nih guys, tipe G. Lalu ini adalah sisi sebelah kirinya ada sedikit kusam dan juga lecet-lecet lah, wajar ya.
200 jutaan nih, 260 juta sudah Hilux double cabin, masih kondisi oke nih. Lanjut di bagian interiornya, ini masih cukup oke guys. Untuk di bagian jok, karungnya masih bersih banget nih. Trim bawaan pabrik juga masih oke, plafon masih oke. Lalu untuk di bagian head unit masih bawaan pabrikannya, sudah ada mode di steering wheelsnya, ini manual transmission, dan sudah ada tuas 4x4 nya juga karena ini memang mobil 4x4. Lalu untuk di bagian setir masih oke, untuk di bagian dashboard juga masih cukup baik sih. Jadi unitnya sih masih cukup oke banget nih. Ada double cabin, banyak yang nyari double cabin, salah satunya nih kalau untuk teman-teman nyari double cabin, di depan kita nih ada Hilux double cabin. Ini adalah Toyota Hilux yang tipe G, 2500 cc 4-wheel drive tahun 2014, manual transmission. Dan ini diopen di 260 juta rupiah. Di belakangnya decknya sudah ditutup dengan carry boy ya, jadi sudah oke banget dari fiber, dan sisanya interior eksterior masih cukup baik. Mesin juga masih cukup baik. Buat teman-teman yang tertarik dengan double cabin 4x4 Hilux nih 2014, langsung aja cek di Balai Lelang Otobit guys. Oke, nggak hanya truk, di sini juga ada bis yang kemarin sudah turun harga nih, dilelang kembali nih di Otobit guys. Di depan kita nih ada bis Mercedes-Benz OH 1521 OM ya, ini LA Euro 3 dengan tahun 2011 manual transmission. Odometer belum kedata di sini, warna putih, pajak masih hidup sampai Juni 2022 besok. Catatannya nomor rangka tipis dan nomor mesinnya tidak lengkap nih guys. Jadi harus dicek unitnya. Jadi teman-teman harus pastikan ngecek keseluruhan ya. Eksterior masuk ke kategori C, interior C mesin C, dan ini diopen sekarang di 155 juta rupiah. Nah ini bekas Krakatau Posko. Nah, kondisinya apa adanya seperti ini ya. Platnya A, headlamp masih oke, Proji seperti ini, dan kondisinya agak-agak sedikit kusam. Nah ini adalah di bagian interiornya. Kita coba cek aja dulu interiornya si bis nih kayak apa. Nah ini ada berapa seater, ada dua seperti ini, dan sampai belakang sana ya. AC katanya masih aktif. Ini kondisi yang Mercedesnya, dan ya masih cukup oke sih di bagian interior. Apalagi kalau untuk camper van, ini keren banget ya. Nah, kaca film juga masih oke, masih ada tirainya semua, dan kondisinya sih masih oke. Di bagian eksteriornya aja nih yang agak kurang. Oke, kita tutup lagi. Ini di bagian eksteriornya ada beberapa yang memang sudah dikletekin ya stikernya, terus ada beberapa yang sudah korosi juga. Nah ini kayak gini-gini nih sudah korosi, jadi harus di repair lagi. Ini yang nyari bis, siapa tahu tertarik nih di lelangan ada. Nah ini adalah kondisi di bagian belakangnya ya, dan ini masih cukup ya apa adanya ya. Kalau menurut gue sih katanya mesinnya masih oke. Kalau kita cek di sisi bodi sebelah kanannya dari belakang, ya masih terasa cukup dibandingin sebelah kiri ada kropos tadi. Kondisi bannya juga masih kurang lebih ya sekitar 40%-an. Nah ini kalau teman-teman tertarik, ada bis juga yang akan dilelang nih. Ini bisnya Mercedes-Benz, cuman karoserinya kalau nggak salah Rahayu Sentosa ya. Cuman kalau memangnya gue nggak salah, teman-teman langsung betulin aja di deskripsi. Nah ini gue sesuai dengan data, ini adalah Mercedes-Benz OH 1521 OM Euro 3 ya. Dengan tahunnya tahun 2011 manual transmission, odometer belum kedata. Pajak masih hidup sampai Juni 2022 besok. Catatannya nomor fisiknya nggak lengkap, nomor rangkanya tipis, dan ini harus dilakukan pengecekan fisik nih. Jadi teman-teman harus langsung cek, jangan sampai enggak. Ini kondisi apa adanya. Lalu kalau kita cek di bagian eksteriornya C, interiornya tadi kita lihat bagus ya, C, mesinnya terkategori katanya masih C. Diopen di harga 155 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung aja cek di Balai Lelang Otobit guys. Lanjut berikutnya nih juga rencana akan ada Isuzu Elf yang long wheelbase nih guys. Jadi ini yang cukup panjang. Nah, ini masih belum dapat datanya karena masih belum dilelang sih guys. Gue takut salah, dan ini untuk travel nih cukup oke ya. Nah, kondisinya panjang, ini adalah yang sasis panjang, dan ini akan dilelang di Balai Lelang Otobit. Nah ini kondisi belakangnya kayaknya terlihat nih emang bekas travel atau trans ya, dan ini tahun 2011, platnya DK, plat Bali. Nah ini kondisi mesinnya masih belum tahu, cuman katanya nih masih serba C nih guys, bakal dilelang. Headlamp saya yang sudah mengusam seperti ini, sisanya nih sudah repaint nih untuk bagian catnya. Headlamp sebelah kanan juga sudah kusam, sisanya nut-nutnya masih terbilang cukup presisi, dan ini katanya mesin masih cukup jos, interior masih cukup oke, dan mesin masih cukup baik nih. Sedikit di bagian interiornya, ini ada bisa masuk ke berapa nih? Bisa masuk 16 passengers kalau nggak salah. Ini di bagian layout dashboardnya masih oke. Ini masih bagus lah di bagian interiornya. Makanya masih terkategori cukup baik nih kalau untuk di interior. Nah jadi masih banyak juga ya unit-unitnya ya, kayak sini juga masih ada beberapa pickup yang tadi banyak kan sih Carry sama New Carry di sini. Ada juga Tata Super Ace tapi harganya sekitar 70-60 jutaan mulainya.
Nah, juga ada mobil travel yang tadi sudah kita cek ya. Ini adalah Isuzu Elf long wheelbase, kalau nggak salah 2011 plat DK. Nah, ini khusus untuk travel, kondisinya masih serba C semua. Masih belum ada harganya, cuman nggak tahu nih, nanti kita cek aja. Mungkin harganya di 100 jutaan atau 150 jutaan, teman-teman pantengin di Balai Lelang Otobit. Ini juga sudah ada tadi Canter, double cabin, L300. Ada semua nih lengkap nih, termasuk mobil-mobil passengers yang sudah kita review. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, langsung cek di deskripsi. Banyak mobil-mobil unik dan juga mobil niaga, termasuk mobil passengers dengan harga yang memang terbilang harga bajongan ya. Banyak pedagang yang nyari mobil di sini juga. Jadi buat teman-teman, ini terbuka untuk umum, jangan sampai ketinggalan. Pantengin Balai Lelang Otobit dari channelnya Douzo21. Oke guys, mungkin sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Otobit pada siang hari ini. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan juga informasi valid nih buat teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi video gue ini, ada informasi tentang Balai Lelang Otobit lebih lengkap lagi. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus nih video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Douzo21 signing off, gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.